Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahbaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di mana saja berada, yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, manusia paling sukses di dunia dan akhirat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Nabi berangkat dari seorang fakir miskin, bahkan yatim piatu, tanpa modal, namun akhirnya bisa menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, Sayyidul Mursalin, menjadi panglima perang tertinggi, mendirikan negara sekaligus menjadi kepala negara sampai wafat dengan status menjadi kepala. Para pemirsa di mana saja berada, yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tentu saja dengan ilmu. Sulit menjadi orang sukses tanpa menguasai ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin sukses di dunia harus berilmu. Siapa ingin sukses akhiratnya harus berilmu. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya harus dengan ilmu. Para pemirsa di mana saja berada, yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal urusan dunia, kita sudah tahu bahwa kesuksesan akan dapat diraih dengan ilmu. Bagaimana bisa seorang mampu mendirikan pabrik mobil jika ia tidak benar-benar menguasai ilmu mobil? Bagaimana mungkin bisa sukses memimpin lembaga pendidikan atau kampus jika dia mengerti betul tentang manajerial kampus dan yang lain-lain? Begitu pula di akhirat, bagaimana mungkin seorang sukses di akhirat, selamat dan masuk surga tertinggi kalau cara wudhu saja tidak bisa, cara sholat saja tidak bisa, cara membaca Al-Quran saja tidak bisa, sebab semua harus dengan ilmu. Selain itu tentu kita harus memiliki moral. Dakwah Rasulullah SAW yang diterima di mana-mana, dakwah apapun dipercaya orang, bahkan kalau berdagang menawarkan barang apapun dipercaya orang. Mengapa? Karena sejak kecil Rasulullah SAW tidak memiliki cacat moral. Jika ada orang jujur, Nabi yang paling jujur. Jika ada orang amanah, Nabi yang paling amanah. Jika ada orang yang menepati janji, Nabi yang paling menepati janji. Akhlak Rasulullah SAW benar-benar sempurna, insan kamil tanpa cacat moral. Dengan modal moral yang baik itulah dimanapun, kemanapun, dan apapun
apapun yang disampaikan pasti dipercaya orang. Para pemirsa di mana saja berada, yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, utamanya para santri, supaya diterima masyarakat luas, upayakan saja dini. Jangan pernah cacat moral, jangan pacaran apalagi merebut milik orang, jangan berkhianat karena itu menghilangkan kepercayaan orang, jangan berbohong dan jangan melakukan semua perbuatan yang mengakibatkan cacat moral. Rasulullah SAW akhlaknya baik kepada keluarganya, baik kepada tetangganya, baik kepada guru-gurunya, baik kepada masyarakat, baik kepada siapapun, sehingga melegakan semua pihak. Dengan demikian Anda akan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Itulah kunci sukses Rasulullah SAW, terutama di dalam berdakwah. Para pemirsa di mana saja berada, yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apapun upaya kita pada akhirnya Allah yang menentukan. Jadi usahakan untuk tetap sholat berjamaah, berzikir setelah sholat jamaah, menjaga sholat qabliyah, sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kamis, dan membaca sholawat. Itulah sebagian ibadah yang membuat kita diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada santri, mahasiswa, pelajar yang tidak terlalu pintar, tetapi ketekunannya dalam ibadah luar biasa. Akhirnya dia diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses menjalani kehidupan. Ada juga orang yang cerdasnya luar biasa, tapi maaf, sholatnya tidak dijaga, ibadahnya juga tidak dijaga. Akhirnya hidupnya kacau dan tidak teratur. Sekali lagi, ikhtiar penting, pintar penting, akhlak juga sangat penting, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat dan berkahnya juga sangatlah penting. Semoga kita bisa melakukan itu semua. Marilah kita jujur, amanah, dan berakhlak baik pada siapapun, dan jangan sampai kita berbohong. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.